teman-teman, ini adalah saya mengambil BMC-nya dari Gojek. Nah, yang gampang karena teman-teman akan paham kan bagaimana kita akan belajar tentang BMC atau bisnis model canvas-nya Gojek. Yang pertama tadi apa yang kita isi adalah value proposition. Value proposition, teman-teman, contoh Gojek itu apa tadi? Value proposition adalah keunggulan ataupun apa yang membedakan dengan bentuk lain atau usaha lain. Value proposition dari Gojek yaitu menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Nah, ini adalah nilai lebih dari usaha Gojek, ya kan teman-teman, bahwa Gojek itu dulu belum musimnya ojol, semua merasakan transportasi massal itu nggak enak, transportasi itu massal itu mahal, ribet dan lain sebagainya. Gojek mempunyai nilai lebih di sini sehingga dia punya nilai tawar nih kepada masyarakat sehingga dia beda dengan yang lain. Yang kedua, customer segment. Siapa customer segmennya Gojek? Di sini jelas. Nah, kita teman-teman lihat di sini jelas. Customer segmennya Gojek bukan masyarakat seluruh Indonesia, bukan. Tapi dia jelas. Di sini ada pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik. Ini jelas karena orang yang biasa menggunakan kendaraan pribadi tidak mungkin dia menggunakan Gojek. Atau Gojek pun sekarang sudah bisa menggeser kebiasaan orang-orang menggunakan transportasi pribadi menjadi transportasi publik kan? Ini hebatnya Gojek. Yang terakhir adalah Gojek menyasar segmen generasi melek internet. Nah, ini yang masyarakat dipaksa untuk paham internet untuk bisa menggunakan aplikasi Gojek. Makanya teman-teman, segmen utama dari Gojek itu bukan orang-orang, mohon maaf, yang ke pasar, jualan ke pasar, bawa barang banyak, enggak. Karena mereka pastinya kesusahan dalam pengaksesan teknologi. Meskipun memang sekarang Gojek sudah bisa menggeser kebiasaan masyarakat yang buta teknologi menjadi melek teknologi. Yang ketiga, kita beralih ke customer relationship. Nah, tadi saya sudah menjelaskan customer relationship adalah bagaimana kita menjalin hubungan agar konsumen itu datang lagi, ketergantungan terhadap produk kita dan dia suka dengan produk kita. Gojek menerapkan customer relationship yang pertama diskon dan promo, ya kan? Coba kita dulu awal-awal pakai Gojek itu kan naik Gojek dengan promo 50%. Nah, itu awalnya kan membuat seseorang sangat pengen pakai Gojek lagi, ya kan? Dimana diskon dan promo sangat banyak. Yang kedua, awal-awal Gojek itu pakai email newsletter. Mohon maaf, ketika teman-teman masuk login Gojek itu pastikan suruh ngirim email. Nah, dia menggunakan email newsletter bahwa teman-teman seumpama teman-teman lama nggak pakai Gojek maka dapat email penawaran dan lain sebagainya. Yang ketiga, teman-teman, aplikasi kaya fitur. Nah, awalnya Gojek itu hanya memanjakan konsumen dengan fitur-fitur pengantaran, ya kan? Kita pengantaran mau kemana, GoRide, GoCar, kita ngantar GoSend dan lain sebagainya. Sekarang Gojek tidak hanya itu, bahkan teman-teman mau beli tiket bisa Gotik, teman-teman beli listrik bisa di Gojek, bahkan teman-teman bayar BPJS saja bisa. Itu. Selanjutnya teman-teman ke channel. Nah, channel tadi adalah bagaimana teman-teman mengenalkan usaha teman-teman ke publik. Dalam hal ini, Gojek menggunakan bagaimana sponsor ataupun cara memperkenalkannya. Ya, yang pertama pastinya aplikasi. Aplikasi Gojek ini yang membuat Gojek itu dikenal. Yang kedua, iklan-iklan di billboard. Teman-teman kalau di jalan pasti teman-teman sering kan lihat iklan-iklan Gojek, ya kan, yang contohnya ya banyak lah di Gojek, promo makan, promo GoSend dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah testimoni pengguna. Nah, ini biasanya digunakan oleh banyak usaha. Selanjutnya teman-teman, setelah di channel kita akan key activities atau aktivitas kunci. Apa sih aktivitas kuncinya Gojek itu? Oh, jangan salah teman-teman, Gojek itu bukan driver. Gojek itu
bukan layanan penyedia transportasi, tapi dia bukan layanan penyedia transportasi Gojek itu, tapi dia jasa penghubung layanan transportasi. Itu yang teman-teman harus pahami. Sehingga aktivitasnya sebenarnya adalah hanya menghubungkan driver dengan penumpang melalui aplikasi. Kan driver itu bukan karyawan. Driver Gojek itu bukan karyawan, baik di GoCar maupun di GoRide. Nah, awalnya dulu ini sedikit cerita, aktivitasnya adalah dulu itu aktivitasnya Gojek di awal-awal Nadiem Makarim itu membangun Gojek, dia menghubungkan antara ojek-ojek yang diajak gabung ke Gojek tentunya. Kemudian Gojek itu siapa karyawannya? Ya yang di kantor, dia cuma ditelepon. Contoh saya ingin mengorder motor ataupun Gojek, maka saya dulu menggunakan aplikasi, ya kan? Aplikasi itu yang menghubungkan ke driver. Nah, yang kedua, aktivitasnya justru malah manajemen data pengguna. Jadi Gojek itu melakukan manajemen data pengguna. Contoh, saya kalau malam biasanya sering menggunakan aplikasi GoFood, beli martabak, beli capcay, dan lain sebagainya. Maka biasanya yang tampil di layar aplikasi Gojek saya, dia akan banyak promo makanan. Begitupun teman-teman yang sering menggunakan GoCar, pasti promonya banyak GoCar. Karena jangan salah, apakah itu mesin? Iya, itu mesin, tetapi ada orang yang mengoperasionalkan itu. Jadi dia bisa tahu. Contoh teman-teman, makanya ini hati-hati teman-teman, ternyata si A ternyata setiap hari menggunakan GoRide untuk pulang sekolah dari sekolahan SD ke rumahnya. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati karena dia punya manajemen datanya. Selanjutnya teman-teman, setelah activities ada key resort. Nah, key resort itu tadi kan saya mengatakan bahan atau alat-alat yang digunakan untuk kelancaran usaha. Nah, Gojek menggunakan Google Maps. Kita bisa bayangkan bagaimana driver GoRide tanpa Google Maps, kan nggak mungkin nyasar-nyasar dia. Yang kedua, aplikasi Gojek itu sendiri jelas bahwa Gojek hidupnya ya dari aplikasi. Yang ketiga, Gojek itu bekerja sama dengan infrastruktur server. Ya contoh, mohon maaf, seperti Indosat, Telkomsel, XL, dan lain sebagainya. Karena apa? Bayangkan kalau Gojek ini tidak bekerja sama dengan infrastruktur server, maka dia juga nggak akan jalan. Selanjutnya teman-teman, key partner. Nah, perusahaan Gojek itu berpartner dengan siapa sih? Yang pertama, mitra pengemudi atau driver Gojek. Jangan salah teman-teman, justru driver itu bukan karyawan Gojek, tapi hanya mitra. Yang kedua adalah key partnersnya adalah supplier atribut driver, helm, jaket. Kita bayangkan apa jadinya kalau Gojek tanpa jaket hijau, helm hijau. Nggak bisa dikatakan Gojek. Maka dia harus menjalin hubungan baik dengan supplier atribut driver. Yang ketiga, penyedia infrastruktur server. Dia juga harus bekerja sama. Ya kan, dengan tadi saya mengatakan kalau tadi di key resort bahasanya adalah key infrastruktur server, kalau di key partnersnya adalah penyedia infrastrukturnya atau deal-dealan antar pengusahanya. Selanjutnya kita beralih ke cost structure. Cost structure ini adalah biaya apa saja yang mungkin kita keluarkan dalam usaha kita. Nah, dalam Gojek ini cost structure-nya adalah yang pertama, bagi hasil dengan mitra driver, yang dalam hal ini adalah driver Gojek, kan bisa itu GoRide, bisa GoCar. Ya kan, jadi mereka modelnya kan bagi hasil teman-teman, atau dapat poin lah teman-teman. Yang kedua, penyewaan infrastruktur server. Jadi dia itu bekerja sama dengan Google Maps, dengan Telkomsel, Indosat, dan lain sebagainya. Dia juga dalam juga melakukan penyewaan. Yang ketiga, apakah Gojek juga melakukan penggajian? Ternyata iya, gaji pegawai kantor. Jadi yang digaji bukan driver, tapi gaji pegawai kantor yang melakukan data-data,
melakukan manajemen data pengguna dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, cost structure-nya dia mengeluarkan biaya pemeliharaan server, aplikasi, dia mengeluarkan listrik, dalam biaya kantor dan lain sebagainya. Nah, revenue stream selanjutnya, yang terakhir revenue stream, yaitu dari mana keuntungan Gojek. Jadi jangan salah teman-teman, Gojek itu dapat revenue stream dari pengguna jasa transportasi Gojek. Oke, dia sekarang kan ada berapa persen harus masuk Gojek kan? Contohnya belum lagi ke GoFood. GoFood itu sekarang Resto harus membayar berapa persen kepada Gojek. Nah, itu salah satunya. Yang terakhir adalah revenue streamnya adalah pengisian dompet elektronik GoPay. Teman-teman tanpa disadari ketika kita top up itu kan ada selisih, ya kan, lewat internet banking atau mobile banking. Nah, Gojek ini juga bekerja sama dengan bank untuk bagi hasil ini menjadi pendapatan. Dan tambahan saya, selain dapat dari itu, Gojek itu juga dapat dari teman-teman buka aplikasi. Ketika teman-teman buka aplikasi itu dia juga dapat dari servernya. Jangan salah, teman-teman sekali sehari buka 10 kali aplikasi Gojek, dia juga dapat. Teman-teman yang pakai datanya kesedot kan. Nah, teman-teman itu tentang bisnis model Canvas sangat mudah diisi, tidak bertele-tele, sangat fokus dan jelas. Teman-teman silahkan bisa dipraktekkan dengan alur yang sudah saya jelaskan. Kenapa harus beralur? Agar teman-teman tidak bingung setelah segmen, nanti channel atau apa, ini sudah jelas di sini, dan ini bisa membuat teman-teman berpikirnya runtut. Jadi dari hal yang sangat mendasar dari usaha, yaitu value proposition, sampai hal yang jelimet-jelimet di revenue stream. Begitu teman-teman penjelasan bisnis model Canvas. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam materi selanjutnya. Salam semangat, kreativitas dan inovasi tanpa henti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.